Sekarang juga. Berhasil. Babi hutan murni raja lebih dari 200 kilogram. Ganti pakan, ganti batu bata, perbaiki pintu. Cukup untuk plester dinding. Masih bisa beli baju baru untuk mereka berdua, beli makanan. Nyonya, anak bisa makan daging. Ini rumah tua. Aku hidup kembali. Kumohon, Nuan-Nuan masih kecil. Jangan bawa semua selimut. Bu, nuan-nuan dingin. Itu suara nuan-nuan. Hari ini aku masuk gunung, hari aku tewas diserang serigala. Mau mimpi pakai selimut baru. Aku terlahir kembali. Bu, aku tidak mau selimut baru. Karena takdir memberiku kesempatan kedua. Dongzi masuk gunung kedinginan. Di hidup ini. Aku akan lindungi istri dan anak dengan sekuat tenaga. Kakak ipar, lepaskan selimutnya, jangan paksa aku bertindak. Ini selimut Nuan-Nuan untuk malam hari. Tidak boleh diambil. Tidak boleh, aku yang berkuasa di rumah ini. Menantu dari luar berani membantah? Lepaskan. Kamu yang lepaskan. Dongzi, kenapa kamu bangun? Ayah, Pasang muka apa? Kalau sudah bangun, bawa istrimu kembali. Jangan mempermalukan di halaman. Kakak tidur sampai bingung. Benar-benar merasa diri penting. Siapa suruh kamu memohon pada mereka? Mulai sekarang, tidak perlu memohon. Barang kita tidak ada yang bisa ambil. Lepaskan tanganmu. Enggak mau lepas, apa yang bisa kamu lakukan? Kukatakan sekali lagi. Dongzi, sudah. Jangan ribut, aku membesarkanmu. Sudah besar sayapnya, berani melawan ibu kandung. Membesarkanku? Aku mulai cari kayu dan berburu umur 15, Suan, memintal benang siang malam. Semua penghasilan diserahkan ke keluarga. Mulai hari ini aku dan keluargaku akan hidup terpisah. Pisah rumah? Apa kamu bilang pisah rumah? Kamu berani usul pisah rumah? Kamu tidak punya hati nurani. Kakak, kamu sungguh gila. Baiklah Nuan-Nuan, jangan menangis, ayah pura-pura jadi ayah baik. Kalau bisa, jangan ambil sejengkal pun dari rumah. Kamu masih mau ambil barang? Mimpi. Pisah rumah bisa pergi tanpa bawa apa-apa. Masih setengah karung tepung jagung. Ambillah. Cendong. Setelah keluar pintu ini, jangan harap bisa kembali. Cendong, berhenti, kepala desa menyuruhmu jangan masuk dulu. Kepala desa bilang, kalian baru saja pisah dari rumah tua hari ini, di sana masih ramai diperbincangkan, kalian jangan dulu menimbulkan masalah lagi. Maksudnya? Tidak mengizinkan kami tinggal? Bukan tidak mengizinkan kalian tinggal. Rumah tanah di barat desa sudah lama kosong, pintu jendela bocor angin. Kompor juga ambruk. Kamu bersihkan, dan atur pelan-pelan, besok pagi, kepala desa akan mengesahkan urusan pisah rumah kalian. Buat surat perjanjian, itu saja. Ibumu bilang kamu tidak bakti, di desa kemana-mana mengadu, paman, apa kita benar-benar tinggal di sini? Tinggal. Pelan-pelan. hidup pasti akan membaik. Dongzi, apakah rumah ini bisa ditinggali? Yang penting masuk dulu dan perlahan-lahan membereskan. Ayah, di sini dingin sekali. Jangan takut, sebentar lagi tidak dingin. Kita bagaimana malam ini? Pertama, nyalakan api untuk menghangatkan. Lalu cari makanan. Tapi di rumah tidak ada kayu bakar. Aku akan mencari di gunung. Sekarang badai salju belum berhenti. Malam hari di gunung dingin dan berbahaya. Kamu masih demam. Istirahatlah dulu. Aku akan membuat bubur jagung. 1 mangkuk saja sudah cukup. Aku hanya bergerak di pinggir gunung. Tidak masuk, cuma ambil kayu bakar. Sekalian bawa sesuatu pulang. Bawa apa? Bawa daging? Serius? Dongzi, itu terlalu berbahaya. Aku hafal jalan gunung. Tidak akan apa-apa. Ingat, ganjal pintu rumah. Jangan buka siapapun yang mengetuk. Aku tahu. Ah. Dongzi, ini aku.
Ini daging. Ayah benar-benar membawa daging pulang. Sudah bilang akan bawa daging untukmu. Pasti tidak akan ingkar janji. Ayah, makan daging. Tanganmu dingin sekali. Sepatumu basah, kan? Kenapa lama sekali? Aku sangat ketakutan. Aku tidak apa-apa. Nyalakan api dulu dan masak. Kompor ini runtuh, biar aku. Kamu tidak bisa, biar aku. Apinya menyala. Sejak kapan kamu begitu pandai menyalakan api? Dulu juga bisa. Hanya saja tidak pernah dipakai di rumah. Ayah, wangi sekali. Kapan kita bisa makan? Tunggu sebentar lagi. Hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu, 11 itu apa? Setelah 10, tambah 1 jadi 11. Hitung saja pelan-pelan. 11, 12. Nah, makan selagi hangat. Ayah, dagingnya enak sekali. Kalau enak, makan banyak. Masih ada di panci. Ibu juga makan, ayah juga makan. Kita makan bersama. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian ibu dan anak kelaparan lagi, menderita sedikit pun. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya ingin kamu selamat, keluarga kita baik-baik saja. Besok aku akan memperbaiki pintu dan jendela, membangun tungku. Membelikanmu selimut baru, membuatkan sepatu baru untuk Nuan-Nuan. Makasih, aku mau yang tali merah. Semua menurutimu. Ayah, ibu, ayo cepat tidur. Kamu terlalu lelah hari ini. Jangan begadang terlalu lama. Istirahatlah lebih awal. Mulai sekarang, pasti akan membuat kalian berdua hidup enak. Tidak akan menderita lagi sedikit pun. Hei, Dongzi. Baru pindah kemarin malam, hari ini sudah masak daging, beruntung sekali. Hanya beruntung. Ini bukan keberuntungan biasa. 2 lembar kulit ini dibawa ke kota. Setidaknya bisa ditukar uang banyak, kan? Hari ini pindah rumah adalah peristiwa besar. Nanti aku juga datang memberi selamat. Ikut merasakan keberuntunganmu. Dongzi, Membangunkanmu. kamu mau ke kota? Iya, berangkat pagi. Pasar sepi. Agar tidak ada masalah. Hari masih belum terang, salju di jalan belum mencair, jalan licin dan sulit dilalui, terlalu berbahaya. Kalau menunggu siang, banyak orang dan banyak mata, repot. Liu Sangui mungkin sudah mengincar kulit rusa. Kamu sendiri yakin bisa? Tenang. Setelah jual langsung pulang. Sampai cepat. Di kota jangan bertengkar dengan siapapun. Berapa banyak barang terjual tidak penting, yang penting kamu selamat. Kamu dan Nuan-Nuan. Nanti minum semangkuk sup daging ini. Kunci pintu rapat-rapat. Kalau ada yang tanya, bilang aku tidak di rumah. Sol sepatu dijual murah. Yang butuh, ayo cepat. Mas, tahu beku ini berapa? 2 sen per potong, tanpa kupon. Semua buatan sendiri. Beku keras dan padat tahan rebus dan meresap. Memang beku keras dan kokoh. Tapi tidak tahu, setelah direbus, apakah rasanya cukup harum. Bahan sebanyak apapun, harus lihat kaldu dan api, tanpa kaldu yang baik, tahu terbaik pun masak juga hambar. Mas, yang kau katakan benar, bahan dimasak hanya mengandalkan kaldu rebus dengan air putih, hasil hutan terbaik pun hambar. Di sini angin besar dan banyak orang. Tidak nyaman bicara. Di ujung gang, terlindung angin, sepi, kita bicara detail di sana, ya. Dik, karungmu dari luar kelihatan penuh kayu bakar. Lapisan luar kayu bakar untuk mengelabui. Di dalamnya barang aslinya. Kalau begitu, saya ingin lihat apa hasil hutan segar, bikin kamu segitu percaya diri. Tergantung Mas apakah tahu barang bagus. Orang yang tahu barang bagus pasti lihat nilainya. Kalau tidak tahu, bicara banyak tak berguna. Mas, harga dasarmu nggak rendah. Gak takut saya langsung nolak, langsung pergi begitu? Kulitnya utuh. Kulit rusa segar dan subur. Daging rusa baru dipotong tadi malam. Super segar.
Koki langsung tahu kualitasnya. Layak dengan harga ini. Barangnya bagus. Tapi asal-usulnya gak jelas, saya harus tanggung risiko. Risiko ada di hati. Barang ada di tangan saya. Kalau gak ambil, saya cari yang lain. Anak muda, sabar. Kamu punya jiwa besar. Semua barangmu saya beli, kulit dan daging dihitung terpisah. Saya gak akan sengaja tekan harga. Periksa dulu barangnya. Lihat sendiri. Barang kualitas atas, penampilannya sangat jarang begini. Jadi, sesuai harga dasar yang saya sebut tadi. Gak ada tawar-menawar. Barangnya sebanding dengan harga ini. Ada yang bisa bantu angkut barang? Siapa yang izinkan kalian jual barang gelap? Apa kalian pikir saya ini pengelola pasar? Hanya pajangan? Masan, apa yang kau lakukan? Saya terima barang, ini urusan resmi, gak ada hubungannya denganmu. Pembelian juga harus ikut aturan. Barang ilegal gak dilaporkan, itu spekulasi ilegal. Lepaskan tanganmu. Sita barangnya dulu. Siapa yang berhak menyita? Aku bilang sita ya harus sita. Di sini aku yang berkuasa. Aturan apa yang dipakai? Aku pembelian untuk negara, sesuai aturan, bukan urusanmu Masan lagi. Setiap hari memeras orang. Aku Cendong dari desa Kingshan. Mengantar barang ke restoran milik negara. Menambah daging untuk para pekerja. Ini pembelian untuk negara, bukan jualan ilegal, tolong buat catatan, tulis jumlah, dan asal-usulnya. Hitam di atas putih. Buat catatan sebagai bukti, Pemerintah kabupaten sedang memeriksa makanan pekerja, aku harus membawanya untuk dilaporkan. Jangan kau tekan aku dengan restoran. Aku tidak peduli dengan itu. Warga sekalian, jadilah saksi, supaya tidak berubah pernyataan nanti, urusan negara tidak boleh sembarangan. Buat catatan, kami semua jadi saksi. Kami semua jadi saksi. Nak, kau cukup pandai bicara. Aku hanya ingin menjual barang untuk dapat uang, beli sepatu baru untuk anak. Untuk persiapan musim dingin keluarga. Anak-anak pakai sepatu robek sangat menderita, jangan mempersulit dia. Hari ini demi Liu dari bagian pembelian. Lain kali kalau ketemu lagi. Aku tidak akan memberi ampun. Lain kali aku tetap akan bekerja sama dengan pembelian negara. Dik barangnya tetap aku terima semua. Harganya tidak turun. Minggu depan ada kunjungan besar di kabupaten, mereka butuh hasil hutan langka. Ayam hutan dan kelinci liar, apa cukup? Terlalu biasa, tidak berharga. Butuh jenis langka dari hutan dalam. Yang hidup lebih baik, saya kasih kamu angka ini. Cukup untuk beli sepatu baru. Saya pulang dulu. Beli sepatu baru untuk anak. Kalau begitu saya tunggu kabar kamu. Tenang saja. Nuan-nuan pasti suka. Ayah pulang. Pulang. Apakah perjalanan lancar? Tidak ada masalah kan? Ya, pulang. Perjalanan lancar, tidak ada kendala. Kamu kedinginan, aku gosok tanganmu ya. Ayah, ini apa? Untukmu. Untukku? Dongzi, sepatu kapas ini pasti mahal. Kita tidak perlu boros begini. Memang harus. Anak perempuanku. Tidak boleh setiap tahun pakai sepatu robek dan kedinginan. Kamu beli kain buat apa? Jaketku masih bisa dipakai. Bisa sih bisa. Tapi tidak tahan angin ayah. Kalau ibu juga punya baju baru? Pertama, perbaiki jaket ibu lain kali ke hutan, ganti yang baru untuknya. Cendong. Kamu benar-benar berani sembunyi di sini makan sendiri, melupakan rumah tua hati nuranimu dimakan anjing. Chen Xiaoyu. Siapa yang suruh kamu masuk sembarangan? Ini rumahku. Mau apa kamu? Aku nggak boleh datang. Aku adik kandungmu. Kamu cari uang tapi sembunyi dari keluarga. Apa maksudmu? Xiaoyu, Dongzi baru pulang dari kota. Capek ya perjalanannya. Bicaralah baik-baik, jangan berteriak. Diam kamu. Urusan keluarga Chen. Kamu nggak berhak ikut campur, sadar posisimu. Chen Xiaoyu. Kalau kamu berkata kasar padanya sekali lagi, coba saja. Aku salah? Dia makan dan pakai milik keluarga Chen. Dan menghasutmu untuk menjauh dari orang tua, memutus hubungan. Kamu benar-benar terpesona sama perempuan ini. Kami tidak pernah mengambil apapun dari keluarga besar. Uang dan makanan dari jualan Dongzi hari ini semua hasil keringat sendiri. Nggak ada hubungan dengan keluarga besar. Nggak ambil? Barang-barang ini jatuh dari langit?
Jual hewan buruan dapat uang, nggak lebih dulu berbakti pada orang tua, malah untuk diri sendiri. Apa kamu punya hati nurani? Kabar kamu cepat sekali. Seluruh desa tahu kamu durhaka. Ibu di rumah minum bubur dan makan jagung, kamu malah beli minyak dan kain. Apa kamu nggak malu pada orang tua? Ibu setiap hari minum bubur. Benar-benar kekurangan pangan. Atau disimpan untuk Chen Dongming sekolah? Memulihkan badan. Jangan ngawur. Dongming belajar pakai otak, makan lebih banyak kenapa? Dia kan harapan keluarga kita. Dulu aku juga juara 1 di komune. Kenapa aku nggak boleh makan lebih? Nggak boleh sekolah di SMA kabupaten. Jangan terus mengungkit masa lalu. Kondisi keluarga susah, kamu anak sulung, harusnya mengalah pada kami. Aku putus sekolah umur 14 tahun, kerja, buat bayar sekolah kalian. Beli baju baru. Apa ini juga kewajibanku? Kamu kan kakak laki-laki, itu sudah kewajiban. Utang budi sudah kubayar lunas. 10 tahun lebih keringat dan darah. Menghidupi keluarga sudah cukup. Jaket kapas motif bunga yang kamu pakai. Sepatu katun baru di kakimu. Semua kubeli dengan uang hasil kerja kerasku di hutan. Kamu lupa? Bulan 12 tahun lalu. Ibu mengakali uangku 3 yuan. Bohong mau beli obat untuk ayah. Akhirnya nggak beli obat. Malah beliin kamu sepatu katun ini. Berani bilang nggak ada kejadian ini? Enggak ada keadilan. Kakak kaya nggak kenal orang tua. Kakak ipar menyuruh suami durhaka. Anak-anak enak. Orang tua kelaparan. Cepat, ada yang mau menilai? Xiao Yu, jangan teriak-teriak, nanti tetangga dengar salah paham, rusak nama baik Dongzi. Aku mau teriak. Biarkan seluruh desa lihat. Chen Dong, dia itu pengkhianat. Punya uang nggak nafkahi keluarga. Tutup pintu, hidup enak. Hati nuraninya hitam pekat. Jangan mendekat. Enyahlah. Mulai hari ini. Uang, makanan, dan barangku prioritaskan untuk istri dan anak. Kalau mau berdebat, ayah, ibu, dan Dongming bisa datang untuk konfrontasi. Kalau kalian masih berulah dan mengelak, jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di rumahku, aku tidak akan menyambut kalian. Berani kamu perlakukan aku begini? Aku akan panggil ayah, ibu, dan Dongming sekarang. Hancurkan pintu murahanmu ini. Kalau berani, datanglah. Tunggu saja. Barang-barang ini seharusnya ada bagian untuk rumah tua. Dongzi. Dia pasti akan kembali mencari bantuan. Ayah, ibu, dan Dongming mereka akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan nanti? Ada aku, jangan takut. Kalau begitu, apakah kita perlu bersiap-siap? Mereka banyak dan kuat kita. Jika mereka datang, kita sambut saja. Apa kita takut pada mereka? Aku di sini. Dongzi, kamu sudah menderita dan diperlakukan tidak adil. Kenapa tidak pernah mau cerita padaku? Dulu, bicara banyak tak berguna. Juga tak ada yang benar-benar mendengarkan. Aku juga tidak ingin membuatmu ikut sedih. Sekarang berbeda. Aku punya keluarga yang harus dijaga. Ada orang yang harus dilindungi. Tidak akan lagi mundur terus. Pasti akan membuat kalian hidup tenang. Tidak akan diperlakukan tidak adil. Apa Xiao Yu sudah bawa orang kembali? Mereka akan datang. Dia pulang untuk memanggil orang. Dari rumah tua itu sebentar lagi pasti akan datang ke sini. Wan Er. Kamu bawa Nuan-Nuan naik ke ranjang selimut rapat-rapat. Apapun yang terjadi di luar. Jangan turun. Jangan buka pintu. Kamu mau kemana? Tidak ikut menjaga bersama kami? Aku pergi memeriksa tembok belakang. Mereka sengaja membuat keributan. Mungkin tidak hanya lewat pintu depan. Tembok belakang ada celah, harus bersiap-siap sebelumnya. Sekarang pergi saja, di luar badai salju besar. Lantai licin, terlalu berbahaya. Ambil ini. Aku penakut, takut tidak bisa menjaganya dengan baik. Lebih baik kamu yang pegang, lebih aman. Kamu pegang. Denganmu di sini. Harta keluarga tidak akan hilang. Mulai sekarang. Tidak ada yang bisa merebut sepeser pun uang dari tanganmu. Suwan. Cepat buka pintu, keluarkan uangnya. Jangan bersembunyi di rumah pura-pura mati bodohi kami. Bu, aku takut kapan ayah pulang. Nuan-Nuan jangan takut ibu di sini, ayah akan segera pulang.
Kalian pulang dulu. Urusan tunggu Dongzi pulang baru bicara. Jangan coba-coba mengancamku dengan Cendong. Aku ini ibu kandungnya. Uang hasil berburu empedu beruang adalah keringat dan darah rumah tua. Cepat serahkan. Tidak ada uang empedu beruang. Ini uang hasil perjuangan Dongzi untuk bertahan hidup. Modal untuk membesarkan anak, tidak boleh kuberikan pada kalian. Seorang anak perempuan yang rugi juga pantas memakai sepatu baru. Adikmu saja belum punya jaket baru. Besar nanti cari uang untuk membahagiakan orang tua. Sudah sewajarnya. Saat Nuan-Nuan demam tinggi, kalian tidak mau menolong. Sekarang apa berhak datang merampok uang? Bu, aku takut. Hari ini jika tidak bayar uang, aku sudah menggeledah seluruh rumah. Ini uang hasil perjuangan Dongzi, aku tidak akan memberikannya. Kalian semua berhenti. Cendong, ini toh rumah keluarga Chen. Bukan urusanmu. Rumah ini sudah dibagi dan menjadi milikku. Siapa berani menyentuh istri dan anakku, aku tidak akan mengizinkan. Mukul orang, kakak pukul adik, ini tidak ada keadilan. Kalian duluan yang merebut Suan. Berani sentuh mereka lagi. Jangan salahkan aku, tak peduli hubungan keluarga. Aku yang membesarkanmu, kamu berani durhaka pada kami? Saat Nuan-Nuan sakit parah, kalian tutup pintu dan tak mau menolong. Keringat dan darahku menghidupi seluruh keluarga, tapi tak bisa melindungi istri dan anakku. Besok di depan desa, di hadapan semua warga, kita selesaikan semua hutang lama. Mulai hari ini, putus hubungan. Jangan pernah melangkah ke rumahku lagi. Ayah, tadi aku takut sekali. Uangnya aku jaga aman. Dongzi, apa mereka akan ke desa buat fitnah dan ribut? Kalau masalahnya membesar, warga desa akan menggunjingmu, nama baikmu. Biarkan mereka ribut. Gelar dan nama baik tak bisa dimakan, juga tak bisa menghalau badai. Apalagi melindungi kalian ibu dan anak, dibanding omongan orang lain. Aku lebih ingin kalian berdua tenang, tak terusik. Besok pagi perbaiki pintu dulu. Harus ganti palang pintu yang kokoh. Biar mereka tak bisa datang lagi. Apa cuma perbaiki pintu cukup? Kalau mereka masih ngotot, datang lagi berulang kali, kita harus bagaimana? Perbaiki pintu saja tak cukup. Besok pagi, aku pergi ke Haishigo, cari barang yang bisa benar-benar menakuti mereka. Haishigo sepi tanpa orang, medannya berbahaya, ada binatang buas juga. Dongzi, hati-hati di jalan. Tenang, aku pasti berhati-hati. Cepat pulang menemani kalian. Pintu ini tidak akan bisa menahan gangguan kedua kalinya. Orang-orang dari rumah tua datang lagi, mereka tetap bisa masuk. Aku harus pergi ke sana dan mencoba peruntungan. Dongzi, kau benar-benar mau masuk ke hutan lebat? Jurang batu hitam itu terpencil dan berbahaya. Pemburu pun tidak berani masuk ke dalam, kenapa kau harus mempertaruhkan nyawa? Bukan ke jurang batu hitam lebih dalam lagi. Jurang beruang hitam. Itu lebih berbahaya. Ada beruang hitam, babi hutan, dan serigala. Pergi 10 kali, sulit kembali. Kau jangan sekali-kali pergi. Tempat berbahaya baru ada barang besar. Hanya dengan berburu barang berharga untuk ditukar uang. Kita bisa memperbaiki rumah. Memperkuat pintu rumah. Benar-benar menopang keluarga ini. Kita tidak usah pergi, ya? Hidup susah dan berat, aku bisa bertahan. Aku hanya memohon kau selamat, aku tidak ingin kau mengambil risiko sedikit pun. Pintu harus diganti, dinding penghangat untuk musim dingin juga harus diperbaiki. Kalau tidak, saat badai salju datang kau dan Nuan-Nuan pasti kedinginan. Ayah, dinding penghangat itu apa? Dinding penghangat adalah dinding yang bisa memancarkan panas di dalam rumah akan hangat sepanjang hari. Saat kau tidur malam, kaki kecilmu tidak akan lagi dingin. Benarkah? Nuan-Nuan tunggu dengan patuh. Tunggu ayah kembali untuk memperbaiki dinding penghangat. Kalau begitu, janjikan padaku. Saat masuk hutan, jika ada tanda bahaya segera mundur, jangan sekali-kali memaksakan diri, kau pulang dengan selamat lebih penting dari segalanya. Dan lagi pastikan pulang sebelum gelap, aku dan Nuan-Nuan akan memasak dan menunggumu. Aku usahakan, di hutan tidak seperti di desa, tidak mengenal waktu, kondisi jalan sulit ditebak, mungkin akan sedikit terlambat, tapi aku pasti berusaha sekuat tenaga untuk pulang lebih awal. Kau membujukku lagi. Bukan membujukmu. Karena bahaya di hutan lebat, tidak diketahui, aku tidak berani bicara terlalu pasti. Tapi dalam hatiku, aku terus berpikir kau dan Nuan-Nuan menungguku, aku pasti akan pulang dengan selamat. Kalau begitu ayah pergi ke hutan, pastikan melindungi dirimu dengan baik. Nuan-Nuan di rumah akan mendengarkan ibu. Baik, ayah janji pada Nuan-Nuan pasti menjaga diriku. Pulang dengan selamat.
Aku sudah membuatkan kue bundar sejak pagi. Makanlah jika lapar di jalan. Jangan masuk hutan dengan perut kosong, itu tidak baik. Kantong air sudah aku isi penuh. Ingat minum air tepat waktu. Sudah kuingat semua. Pakai sarung tangan dengan baik. Angin di hutan seperti potongan pisau. Jangan sampai tanganmu kedinginan. Hai. Dongzi, Aku di sini. kamu harus hati-hati, aku dan Nuan-Nuan di rumah menunggumu. Setelah aku pergi, langsung kunci pintu sampai benar-benar rapat. Ya. Siapapun yang mengetuk dan memanggil dari luar, jangan buka sama sekali. Bahkan orang dari rumah lama pun, jangan digubris. Tenanglah, di rumah. Aku sudah ingat semuanya. Baik, kamu pergi dengan tenang. Nuan-Nuan. Tunggulah aku. Aku pasti membuat kalian melewati musim dingin yang hangat. Tidak akan menderita lagi. Jejaknya baru saja ditinggalkan, pasti barang besar baru saja lewat sini. Kira-kira babi hutan hitam sekitar 200 kg lebih. Benar-benar buruan besar kelas atas yang langka. Di sekitar sini akan kembali lagi. Di situ saja. Sekarang juga. Berhasil. Babi hutan murni raja lebih dari 200 kg. Ganti pakan, ganti batu bata, perbaiki pintu. Cukup untuk plester dinding. Masih bisa beli baju baru untuk mereka berdua, beli makanan. Mau rebut jatah makanku, amunisiku sudah habis. Masih menungguku di rumah. Nuan-Nuan juga menungguku. Aku tidak bisa mati di sini. Kalian tidak bodoh. Mencari makan di gunung bukan berarti bunuh diri. Babi hutan ini cukup untuk kalian bagi. Aku mengalah. Jika kau masih memaksa, itu berarti tidak memberi jalan. Baik. Kau mau mencoba? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tembakan peluru tunggal. Jangan mendekat. Milikku, aku ambil. Sisanya untuk kalian. Kali ini tidak bisa membawa semuanya. Tapi aku bisa pulang. Kamu akhirnya pulang. Pak, Mana babi hutan? Aku membuat kesepakatan dengan serigala. serigala bisa membuat kesepakatan? Bisa. Semua makhluk di gunung punya aturan bertahan hidup. Sangat berbahaya, kan? Kalau sudah pulang dengan selamat, itu tidak berbahaya. Kamu menghindari yang berat lagi. Besok pagi aku pergi ke hutan pinus. Pergi ke sana untuk apa? Minta anjing. Anjing pemburu. Pintu halaman bisa diperbaiki. Tembok tanah bisa ditambal. Tapi selalu ada saat di mana tenaga manusia tidak bisa menjangkau.
Rumah tanpa anjing penjaga, akhirnya kurang satu penghalang, menambah beberapa risiko. Ayah, apakah seperti Dawang di rumah kepala desa? Lebih galak dan lebih berguna darinya. Apakah dia bisa menggigit orang jahat? Pertama harus tahu siapa teman sendiri, lalu lindungi keluarga sendiri. Tapi aku dengar 2 jenis anjing pemburu di hutan pinus harganya tidak murah. Dengan kulit serigala pemimpin ini, cukup untuk datang meminta anjing. Kamu selalu berjuang demi kami ibu dan anak. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi Dongzi, jika anjing ini terlalu galak, aku khawatir kamu. Galak baru bisa menahan masalah, menjaga rumah. Kamu yakin bisa mengendalikannya? Meski tidak yakin, harus tetap mencoba. Demi ketentraman rumah. Tidak ada jalan mundur. Ayah, apakah anjing besar itu juga takut padamu? Awalnya tidak takut. Nanti akan mengerti aturan dan mengenali tuannya. Kakek Sun. Dari jurang beruang hitam. Terjebak di antara serigala, tapi bisa selamat, itu benar-benar kemampuan. Juga ada sedikit keberuntungan. Hari ini aku datang minta anjing. Yang kuminta adalah anjing penjaga yang baik, bukan keberuntungan yang tak jelas. Datang dengan kulit serigala kelas atas ini, bobotnya cukup. Aku punya satu. Namanya King Long, sifatnya sangat galak. Tahun lalu, seorang pemuda kuat di kota, menganggap dirinya sangat kuat, nekat maju menantang. Bahkan belum berdiri di pintu kandang, langsung ditabraknya sampai jatuh. Buka kandang. Kau sudah pikirkan matang-matang? Ini bukan anjing pemburu biasa. Aku tidak akan adu tenaga dengannya. Lalu bagaimana kau bisa mengendalikannya? Dengan aturan. Ini King Long, umur 2,5 tahun, ras murni, lari di gunung, melacak, menjaga halaman, melawan musuh, jaga rumah, dan lindungi majikan. Semuanya terbaik, hanya saja hatinya sangat tinggi. Siapapun yang tidak masuk dalam pandangannya, tidak bisa didekati sedikit pun. Masih mau buka kandang? Buka. Nanti kalau benar-benar terjadi kecelakaan, aku tidak akan turun tangan. Tidak perlu halangi. Ingat kata-kataku, jika kau mundur setengah langkah pun, dia akan terus mendekat. Jika hatimu gugup, keganasannya akan meledak sepenuhnya. Jika bisa mengendalikannya hari ini, dia akan ikut denganmu. Jika tidak bisa mengendalikannya. Berarti dia tidak mengakuiku. Aku mengaku kalah? Tatapan ini. King Long. Lihat aku. Jangan ulurkan tangan, terlalu berbahaya. Anjing ini tidak mengenal perasaan, hanya mengenal kuat lemah. Ayo, coba lihat seberapa besar dirimu. Aku kalah. Binatang buas ini, benar-benar kalah. Masih mau coba? Aku akan buat kau paham sepenuhnya. Siapa tuan? Siapa pelayan? Benar-benar mau dibawa hari ini? Nafsu makannya besar. Sifatnya liar. Mungkin tidak semua orang bisa memeliharanya. Asalkan bisa setia menjaga rumah, itu sudah berharga. Baik. Mulai sekarang, King Long milikmu. Ada apa? Suan, Dongzi, jangan buka pintu. Mundurlah ke bawah atap dan diam di sana. ada apa? Ada masalah? Ada orang yang datang ke halaman. Aku terus di dalam rumah. Tidak mendengar suara apapun. Yah, apa ada orang jahat yang datang ke rumah? Ingat bau ini. Tanamkan di hidungmu. Kedepannya, jika menciumnya, langsung halangi dan jaga. Apakah dengan King Long menjaga rumah saja tidak cukup? King Long bisa menjaga pintu depan. Tapi hati manusia licik. Musuh bisa memanjat tembok, bisa menyusup di malam hari, mereka menyerang saat aku tidak ada. Hanya satu anjing penjaga, pada akhirnya hanya bisa menjaga depan, bukan belakang, tidak bisa mencakup semuanya. Aku harus mencari satu anjing lagi. Ayah, mau pelihara anjing besar lagi? Baru saja menjinakkan naga hijau dan membawanya pulang, akhirnya agak tenang, mau pergi lagi. Halaman belakang penginapan kabupaten. Tempat milik pemerintah seperti itu, mana mungkin ada anjing pemburu yang bagus? Di tangan Pak Li yang jaga pintu, ada seekor anjing hitam yang ditahan. Maksudmu naga hitam? Ya. Aku pernah dengar namanya anjing itu tidak kenal teman atau orang asing. Wataknya lebih galak dari naga hijau, lebih kejam.
tidak ada yang bisa mendekat. Hewan itu punya naluri. Tidak ada yang lahir tidak mau diatur. Mau mengakui tuannya atau tidak, tergantung pada orang yang menuntunnya. Dongzi, aku tahu kau melakukan ini semua demi keluarga, demi aku dan anak-anak. Tapi bisakah kau? Jangan setiap kali membawa bahaya mematikan, menanggungnya sendiri. Justru karena ada kalian ibu dan anak, aku tidak berani bertaruh, tidak bisa menunggu. Ayah, apa kau benar-benar bisa membawa naga hitam pulang? Bisa. Kalau dia datang, apa dia akan berkelahi dengan naga hijau? Di rumah ini, siapa yang pertama kali berulah aku yang akan menghajarnya. Tapi kau pakai apa untuk menukarnya? Pak Li tua itu, wataknya pelit dan keras kepala, tidak pernah mau rugi. Kulit ini cukup untuk membuat Pak Li tua setuju naga hijau tinggal di halaman membantumu menjaga rumah. Pergi cepat, pulang cepat. Hari ini aku tidak akan meninggalkan pintu halaman, pasti tidak akan membiarkan orang asing mendekat sedikit pun. Jangan memaksakan diri. Naga hijau, lindungi kami dengan baik ya. Aku tidak pernah memaksakan diri. Yo, anak Chen. Kulit rubah api ini kualitasnya top, warnanya murni. Sekarang ini barang bagus yang jarang ada. Hari ini saya datang untuk menukar dengan Heilong. Kamu mau tukar dengan siapa? Heilong? Ia tukar dengan Heilong. Kamu ini gila ya. Apa itu Heilong? Sifatnya galak. Seluruh kota tahu kamu berani menyentuhnya. Saya tidak gila. Kulit rubah ini memang berharga. Bisa ditukar dengan banyak uang dan barang. Tapi tukar dengan anjing itu tidak sepadan. Bahkan bisa mengorbankan tangan kakimu atau nyawamu. Saya pelihara dia bertahun-tahun. Juga tidak berani mendekat. Sembarangan. Saya tahu, mau coba. Nada bicaramu lebih keras dari Heilong. Lebih sombong. Anjing ini berbeda dari anjing pemburu biasa. Dia bukan anjing penjaga. Sifatnya penyendiri dan kejam. Tidak mau patuh pada siapapun. Binatang seganas. Apapun, harus patuh aturan. Dengar perintah majikan. Dia di dalam. Bukankah baru saja kamu bawa King Long pergi? Anjing pemburu itu belum cukup untuk menjaga rumahmu? Kenapa harus cari masalah lagi dengan Heilong? King Long jaga. Pintu Heilong jaga. Halaman. 2 anjing masing-masing punya tugas. Baru rumah aman sentosa. Idenya bagus sih. 2 anjing pemburu dikumpulkan. Nanti halamanmu jadi kacau. Sudah untung, tidak saling gigit. Karena itulah, saya harus menjinakkan sifat mereka dulu, buat aturan yang jelas. Baik. Tapi, saya peringatkan dulu Heilong keluar kandang. Tidak ada jaminan. Nanti kalau terjadi masalah, melukai orang. Saya tidak akan tanggung jawab. Tidak masalah, Pak Li kulit ini jadi milikmu. Jangan tawar-menawar. Tambahkan 1 kalung tebal buatanmu. Kamu ini pintar hitung-hitungan. Kalung tebal itu, aku buat khusus untuk naga hitam. Bahan kokoh dan sangat kuat. Rantai biasa. Tidak ada apa-apanya. Hari ini jika aku tidak bisa menjinakkan naga hitam, aku tidak akan mengambil kembali kulit rubah itu, anggap saja sebagai permintaan maaf. Kalau berhasil menjinakkan, kalung tebal, itu untukku. Setuju. Hari ini aku mau lihat dengan saksama, apakah kamu benar-benar bisa menjinakkan yang liar ini. Naga hitam yang paling sulit dijinakkan. Ini dia naga hitam, usianya lebih dari 2 tahun. Lebih liar dan lebih ganas dari naga hijau. Naga hijau masih mengikuti aturan, dia tidak peduli siapapun. Hanya tunduk pada yang benar-benar bisa mengendalikannya. Jangan maju lagi, anjing ini terlalu galak. Kalau benar-benar marah, dia akan langsung menerkam. Buka kandang. Kamu yakin? Begitu pintu terbuka, kalau dia menerkam, aku tidak bisa menghentikannya. Aku yakin. Tidak perlu ambil tali pengikat dulu. Tidak perlu. Kamu ini lebih keras kepala dari anjing di dalam kandang. Aku sudah pelihara dia lebih dari 2 tahun. Belum pernah lihat dia takluk sama siapapun. Hari ini ketemu lawan sejatinya. Terima kasih, Paman Li. Rumahmu ke depannya pasti bakal ramai. 2 anjing pemburu udah ikut kamu. Cukup bikin repot. Ramai lebih baik daripada sepi. Halaman terlalu sunyi. Malah gampang dimasuki orang. Kamu yakin bisa mengendalikan 2 ekor? Jangan sampai mereka berkelahi, melukai keluarga. Tenang, Paman Li. Karena saya bawa pulang, saya pasti bisa menguasai mereka. Cendong, apa kamu punya musuh di luar? Kenapa? Kemarin ada orang datang ke halaman menanyaimu. Tanya apa? Kamu baru pelihara naga hijau. Juga tanya alamat rumahmu. Penuh misteri. Tidak seperti orang baik. Orang macam apa? Tidak kasih nama asli.
Pakai jaket, katun abu-abu. Lengannya ada noda minyak. Kelihatannya mencurigakan. Kamu kenal dia? Dia kemarin datang ke halaman rumahku dan meninggalkan selembar kain abu-abu. Dia datang untuk memantau. Kamu harus lebih hati-hati. Orang ini pasti punya niat jahat. Makanya aku datang cari naga hitam. 2 anjing jaga rumah baru benar-benar bisa lindungi keluarga. Anjing apa ini? Galak banget. Lebih besar dari naga hijau kemarin Cendong bawa pulang satu lagi. Dia mau apa? Apa benar mau piara anjing jaga rumah? Dongzi, kamu mau buka peternakan anjing? Yang satu lebih galak dari yang lain, cukup menakutkan. Tante, saya tidak buka peternakan anjing. Hanya untuk jaga rumah. Di desa siapa yang tidak pelihara anjing? Mana perlu yang segalak itu? Semakin galak anjingnya, semakin takut orang. Begitu orang takut mereka tidak berani macam-macam. Ada masalah di rumahmu? Belum ada masalah. Tapi ada yang ingin membuat masalah. Kembali ke posisi. Ayah, dia tidak mendengarkanmu. Lihat aku. Setelah masuk halaman ini, kamu bukan lagi anjing liar yang tidak ada yang urus di belakang. Ibu mereka semua mencium bau harum. Jangan bersuara. Lihat bagaimana ayahmu menegakkan aturan. Semua ke sini. Duduk. Bu, dia mau rebut tulang. Jangan takut. Ada ayahmu. Duduk. Lihat aku. Bu, apa dia takut sama ayah? Bukan takut. Dia sedang belajar aturan. Aturan apa? Belajar siapa yang jadi kepala keluarga, belajar apa itu patuh, belajar apa itu tahu posisi. Muntahkan. Pandai mencuri makanannya. Yang kuberikan baru milikmu. Yang kau rebut sendiri. Tidak dihitung. Dimuntahkan. Naga hitam muntah. Duduk mantap. Makan. Berhenti. Ingat aturan hari ini. Tenang dan patuh. Ada makanan. Kalau tidak, kau akan lapar. Jaga posisimu sendiri. Maka kau punya tempat. Naga hijau menjaga tiang pintu, naga hitam berjongkok di bawah atap. Ini baru namanya kembali ke tempat. Ibu naga hitam sudah berbaring, dia benar-benar nurut sama ayah. Aku melihatnya ayahmu yang paling hebat. Diam saja, jangan merangkak ke jendela, di luar dingin. Ibu, apa ayah lebih hebat dari naga hitam? Naga hitam begitu galak tapi nurut sama ayah. Kamu bandingkan ayahmu dengan anjing? Bukan maksudku ayah yang paling hebat. Yang nurut yang baik. Berdiri di luar begitu lama, tanganmu sudah dingin sekali. Cepat minum air hangat. Tidak apa-apa. Tidak dingin. Apa naga hitam benar-benar bisa menjaga rumah? Kelihatannya terlalu galak. Bisa. Hari ini dia sudah belajar aturan, mulai sekarang hanya akan menjaga rumah, tidak akan menggigit sembarangan. Kalau naga hijau bagaimana? Apa nanti kamu masih akan membawanya ke gunung? Lembah beruang hitam. Aku harus pergi. Sekarang, di gunung, sedang musim salju besar menutup jalan, terlalu berbahaya. Justru karena salju besar jejak kaki dan bau lebih mudah tertutup. Jika ditunda lagi, jalannya lebih sulit juga lebih mudah terjadi kecelakaan. Kau masuk gunung untuk memetik obat dan menukar uang, benar kan? Tidak sepenuhnya. Apalagi? Sudah ada orang yang datang untuk memantau. Ketenangan di rumah bukanlah sesuatu yang ditunggu.
Aku harus punya uang lebih dulu, punya persiapan, punya keyakinan. Baru bisa benar-benar melindungimu dan Nuan-Nuan. Kau selalu begini. Semuanya kau tanggung sendiri. Aku tidak menanggung. Masa kalian yang menanggung? Aku tidak takut susah. Aku ingin menanggung bersamamu. Aku tahu. Tapi kali ini aku bukan sok kuat, sudah kuperhitungkan. King Long ikut denganku ke Gunung Heilong, tinggal di rumah kau dan Nuan-Nuan tenang di rumah. Jika ada masalah, dengar dulu peringatan Heilong. Aku akan kembali secepatnya. Hanya meninggalkan Heilong, aku masih tidak tenang. Aman atau tidak? Tidak lihat apakah dia galak atau tidak. Lihat apakah ada orang yang berani mencoba. Lagi pula aku pergi cepat, pulang juga cepat. Ayah, aku akan patuh di rumah dan tidak berlarian. Baik anak perempuanku yang baik. Aku juga akan membantu ibu menjaga Heilong, tidak biarkan dia malas. Sekecil ini kau sudah mau mengatur anjing besar. Ya, dengar perintah ayah juga akan dengar perintah aku dan ibu. Aku berjanji padamu. Kali ini masuk gunung tidak terlalu dalam. Tidak ambil risiko. Cukup saja. Setelah selesai urusan, langsung pulang. Kalau begitu, aku siapkan barang-barangmu. Senapan, tali, pisau berburu, bekal, cukup. Mau tambah yang lain lagi? Di gunung dingin. Aku siapkan lebih banyak baju hangat untukmu. Tidak perlu yang lain. Bikin 2 roti titih lagi untukku. Aku suka. Kamu cuma suka nyuruh aku. Kata-kataku, kamu dengar tidak? Kamu dengar tidak? Dengar? Kamu kan kepala rumah tangga. Bu, kenapa ibu tidak marahi ayah lagi? Anak kecil jangan ngomong sembarangan. Main saja sana. Apa yang kamu tertawakan? Tertawa karena kamu lemah hati. Tertawa karena kamu sayang padaku. Kalau aku tidak lemah hati, sudah kuusir kau ke bawah atap, beku bersama naga hitam. Tidak bisa begitu. Kenapa tidak bisa? Di rumah ada kamu. Hangat sepanjang musim. Malam ini aku akan membersihkan senapan, periksa tali dan pisau. Besok pagi-pagi aku masuk gunung. Sekarang aku akan nyalakan api dan bikin roti pipih. Bantu siapkan semua barangmu dengan rapi. Jangan pelit makan di jalan. Kalau lapar, makanlah kue ubi. Angin di gunung kencang, jangan memaksakan diri. Iya. Aku ingat. Kalau angin kencang, jangan nekat, cari tempat yang teduh untuk beristirahat. Tahu. Kalau tidak bisa pulang sebelum gelap, carilah gua untuk bermalam, jangan sembarangan berjalan di gunung. Ini kamu mengantarku masuk gunung, atau sudah menjelajahi Haixionggo duluan untukku? Kamu merasa aku banyak bicara? Tidak. Sepatah kata pun tidak. Kalau begitu, ingat semuanya. Pulang dengan selamat. Aku ingat, pulang dengan selamat. Ayah, kamu mau masuk gunung? Heilong juga ikut? Heilong juga ikut. Kalau begitu aku tidak ikut. Aku di rumah jaga rumah, melindungi ibu dan Heilong. Baik. Kalau begitu, Nuan-Nuan, jadi anak kecil yang dewasa di rumah. Iya. Perhatian untuk semua rumah, area pegunungan musim dingin diperketat, areal hutan sementara menurunkan kuota berburu, tanpa registrasi dan laporan, dilarang masuk ke dalam gunung, pelanggar yang masuk gunung akan ditembak mati. Kenapa tepat saat begini? Dongzi, terus hari ini bagaimana kamu mau masuk gunung? Ibu, banyak orang datang. Siapa? Cendong, buka pintu. Ada orang dari tim, memeriksa izin masuk gunung, sekalian interogasi. Dong, Hari ini kamu mau masuk gunung, kan? Awalnya ingin ke kaki gunung lihat tanaman obat. Begitu pengeras suara desa berbunyi langsung batal. Sungguh tidak pergi? Di dalam dan luar halaman silakan lihat, tidak perlu bohongi kalian. Ada yang melaporkan kamu sering pergi ke jurang beruang hitam. Siapa yang melapor? Bilang langsung di depan. Interogasi rutin, tidak perlu pusing, siapa pelapor? Hari ini saya di rumah, memperbaiki tembok, di dalam rumah bocor angin dingin, tidak masuk gunung. Musim dingin, perbaiki rumah, lumpur, benar-benar buang-buang waktu? Kalau tidak diperbaiki musim dingin, istri dan anak akan kedinginan sepanjang musim dingin. Tidak sepadan. Apa? Om, ranjang panas di rumah kami dingin sekali, malam hari tidur sangat dingin. Baik, catat kamu hari ini tidak masuk gunung. Selanjutnya kalau mau masuk gunung, harus lapor dan daftar dulu. Tahu. Ada satu aturan lagi,
Saya ulangi sekali. Tanah dan kayu bakar di belakang desa adalah barang milik bersama. Dilarang mengambil dan menggunakan sembarangan. Mengerti? Tadi benar-benar menakutkan. Tidak pergi ke gunung, juga tidak apa-apa. Hidup tenang dan tentram itu paling aman. Kamu benar-benar berniat memperbaiki rumah, atau hanya asal jawab mereka? Bukan asal jawab. Semalam saya sudah merencanakannya. Pertama-tama perbaiki rumah dengan baik. Keluarga tidak kedinginan itu yang terpenting. Aku pergi ke gunung cari duit. Supaya kalian ibu dan anak nggak kedinginan pas musim dingin. Proyek bongkar temboknya gak kecil. Lumpur kuning milik bersama. Sama sekali jangan disentuh. Aku pasti nggak akan sentuh barang milik bersama. Lumpur tua di sudut halaman, galian sendiri. Cukup untuk perbaiki tembok. Kekurangan sedikit bahan, aku bisa bantu warga perbaiki kang dan ganti. Kamu ternyata bisa perbaiki kang juga, aku nggak tahu. Dulu cuma main-main, gak belajar apa-apa. Sekarang mau hidup baik-baik. Maka harus gunakan kemampuan. Ayah, Kang baru bakal super panas. Bakal hangat. Nanti kakimu yang kecil nggak perlu lagi kedinginan dash rapat ke ibu. Kalau begitu aku juga mau merapat. Aku mau dekat dengan ibu. Dengar? Percuma usahamu. Kalau begitu biar ibumu lebih hangat. Bicara manis saja. Kerja keras sampai pinggangmu bungkuk. Aku gak bisa diam. Pekerjaan ini gak berat. Aku bantu kamu, gak takut kotor dan capek. Baik. Kamu hanya saring tanah, jangan angkat barang berat. Nuan-nuan diam di tangga, jangan lari-lari. Aku jaga anjing, pasti nggak lari-lari. Kau atur serapi ini. Ada aturan khusus? Pepatah bilang. Tanah makan jerami, kulit makan air, tembok makan celah. Terlalu formal, aku tidak mengerti istilah itu. Aku bilang dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, panjang jerami harus pas, terlalu panjang tidak kuat, terlalu pendek mudah melengkung. Bata lumpur lama harus dibasahi dulu. Bata lumpur baru langsung pakai. Celah dinding harus digeser. Baru kuat. Tahan angin. Boleh juga, Dongzi pendiam tapi pintar tahu banyak juga. Hari ke depan masih panjang. Masih banyak yang bisa kulakukan dipuji sedikit jadi sombong. Aku tidak sombong. Hanya ingin kau tenang dan percaya. Aku tidak takut susah. Takut kau hanya iseng nanti balik ke yang dulu. Tidak bicara kosong. Lihat saja kerjaku. Dinding api jadi hangat. Jendela tidak bocor angin. Tempayan beras penuh nuan-nuan punya sepatu baru. Kau tidak perlu kerja larut malam. Siapa yang kerja larut malam setiap hari? Jangan asal bicara. Ibu bangun setiap hari aku lihat. Nuan-nuan. Jangan bicara sembarangan. Anak kita adalah pahlawan kecil. Semua sentuh, aku tidak pilih kasih. Kenapa berbelok 2 kali lurus 1 kali lebih mudah kan? Lurus 1 kali panas cepat hilang. Boros kayu. Berbelok bisa tahan panas. Mulut cerobong dinaikkan agar asap tidak balik. Tungku memberi panas tembus dinding sekali bakar kayu hangat semalaman. Masak, seluruh rumah hangat cuci baju di musim dingin tangan tidak beku. Anak menulis tidak perlu kedinginan. Kedepan suhu dalam rumah stabil semua bisa dilakukan di dalam. Hidup, beginilah dijalani sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit jadi lebih baik. Mbak Su, percepat pengisian bahan. Jangan tunda proyek. Jangan desak, tanganku sudah pegal. Jangan banyak bicara kosong, kerja yang baik. Dongzi, siang bolong memperbaiki rumah. Bunyinya tidak kecil. Di dalam rumah terlalu dingin. Perbaikan sederhana, untuk hangat. Hidup tenang itu baik. Bu, dindingnya sudah panas, benar-benar jadi hangat. Benar-benar berhasil, keluarga kita akhirnya tidak kedinginan lagi. Besok atau lusa, panaskan dengan api kecil 2 kali lagi hingga kang benar-benar tembus. Malam tidur di kang semuanya hangat. Sibuk seharian pasti lelah sekali. Tidak lelah hati tenang. Bu, ayah sudah dilap mukanya malu-malu. Jangan berhenti. Minta lebih. Tunduk. Dongzi anjingmu terlatih sangat patuh. Kepala desa datang malam-malam. Ada urusan. Tembok api ini dibangun dengan rapi dan kokoh. Kau benar-benar menyembunyikan keahlianmu.
Di dalam rumah, musim dingin sangat dingin. Anak-anak tidak tahan, kami hanya memperbaiki pemanas seadanya. Memperbaiki rumah memang hal kecil. Tapi terlalu ramai, terlalu mencolok. Tanah liat dan kayu bakar di desa adalah milik bersama. Aturan desa tidak boleh dilanggar siapapun. Pak Kepala Desa, maksudmu? Ada yang melapor aku memakai barang bersama? Tidak ada laporan. Aku hanya lewat dan melihat. Bata lumpur, pintu kayu, jerami gandum. Itu semua milik pribadi. Ada tanda khusus. Pak Kepala Desa bisa periksa kapan saja. Keahlianmu dalam urusan ini. Kenapa tidak kau tunjukkan sebelumnya? Ini bukan sekadar pengetahuan dangkal. Tempat tidur batu di pos desa rusak. Besok ada inspeksi. Kau perbaiki malam ini? Untuk desa. Ayah belum makan, tidak bisa bekerja. Urusan bersama lebih penting. Masa urusan pribadi menghambat urusan desa? Urusan desa bisa aku kerjakan. Tapi kupon bahan harus aku sendiri yang ambil. Aku patuh pada aturan sendiri. Urusan desa juga harus patuh aturan. Kau mau aturan? Ini surat tugas. Itulah aturan desa. Selesaikan perbaikan malam ini. Besok hadir tepat waktu. Ikut pemeriksaan daftar hadir. Jangan sampai salah. Kenapa? Tidak bisa baca? Bisa. Syukurlah. Tempat tidur di pos desa malam ini, jangan sampai terlambat. Hei, Kepala desa juga ada di sini ya. Cendong. Dengar rumahmu hari ini renovasi ya sengaja datang lihat-lihat. Lihat rumah perlu bawa banyak orang begini? Kita sama-sama warga desa, hanya peduli sama tetangga. Setelah lihat langsung pergi. Apa yang terburu-buru? Aku khawatir kamu salah jalan. Sengaja datang mengingatkanmu. Biarkan dia bicara. Semua orang tahu. Beberapa waktu lalu kamu miskin melarat. Akhir-akhir ini ada daging buruan dan kulit binatang. Lagi renovasi rumah ganti jendela. Perubahannya terlalu besar. Kalian bilang? Keadaan ini bisa dari sumber yang halal? Memang cepatnya tidak biasa. Sebelum ini sering lihat dia pergi ke lembah beruang hitam betul sekali. Sebenarnya aku tak seharusnya banyak bicara. Tapi menjual buruan secara ilegal itu adalah spekulasi. Jika terbukti, Keluargamu semua akan terlibat. Chen Hai. Jangan asal menuduh orang di sini. Aku menuduh. Mbak, kalau begitu, coba kamu bilang, kulit dan daging ini dari mana? Barang untuk ditukar beras, tepung, garam, dari mana lagi? Aku. Masa jatuh dari langit? Kenapa kamu menatapku seperti itu? kamu sudah selesai bicara? Belum. Aku benar-benar memikirkanmu. Dulu kamu miskin, sekarang tiba-tiba jago berburu, memperbaiki rumah, dan barter, siapapun pasti curiga. Ada kecurigaan di hati. Lalu bisa seenaknya menuduhku dengan tuduhan yang tidak berdasar. Aku tidak menuduh, hanya bicara masuk akal. Kalau begitu bicaralah yang jelas. Kamu bisa membedakan kualitas kulit. Kulit ini sudah disamak. Tepi kulit rata. Bulu kulit rapat. Harganya lebih tinggi dari kulit mentah. Aku dapat upah dari keterampilanku. Pak Tua Zhou memang pernah bilang. Bisa menyamak kulit juga tidak membuktikan tidak bersalah, lalu bagaimana menurutmu yang benar? Mendekati hutan berarti perbuatan tidak benar. Kamu menuduhku menukar hasil hutan dengan barang sehari-hari. Coba, tanya di desa siapa yang tidak pernah melakukan hal seperti itu? Jamur dan kacang dari gunung kulit kelinci dan obat-obatan apa kalian semua tidak pernah menukar barang? Ini. Setiap rumah tangga sedikit banyak. Pernah menukar sedikit? Kalau begitu kenapa hanya aku yang dituduh spekulan? Hanya karena jumlah yang kamu tukar lebih banyak dari orang lain. Jumlahku banyak? Apa kamu sudah mencocokkan catatan? Menghitung barang? Jangan-jangan karena melihat hidupku membaik. Hatimu cemburu? Jangan omong sembarangan. Aku bicara sembarangan. Chen Hai. Kamu bawa orang ke sini cuma mau bilang keluargaku tidak bersih. Sengaja merusak penghidupanku, kamu terlalu banyak berpikir. Aku takut kamu salah langkah dan menyeret keluarga, menyeret orang tua. Jangan jadikan orang tua sebagai alasan. Dulu waktu pinjam beras, kamu bantu diam-diam. Sekarang lihat kami mulai maju, kamu cari-cari kesalahan. Apa maksudmu? Kata-katamu itu tidak benar,
Kak, aku berniat baik menasihati. Niat baikmu simpan saja sendiri. Kamu mau bicara aturan? Aku bilang aturan di hutan besok hutan akan periksa daftar pemburu, aku pasti hadir tepat waktu. Ini surat yang baru saja dikirim. Kepala desa. Tertulis hitam. Di atas putih. Jelas sekali. Apa perlu kubacakan di depan semua orang? Di surat memang tertulis. Kata pemeriksaan hutan. Sepertinya, pendaftaran pemburu resmi. Suratnya asli, tidak palsu. Walaupun daftarnya benar. Belum tentu tidak ada pelanggaran di masa lalu. Kalau kamu mau usut masa lalu, sebutkan waktu aku masuk hutan. Jumlah barang tukar. Kalau tidak ada bukti nyata, jangan sembarangan memfitnah. Aku punya istri dan anak. Serang aku saja tidak apa-apa. Jangan hina keluargaku. Berhenti. Aku hanya menuduhmu. Tidak pernah menyebut keluarga. Kalau begitu bicara soal urusanku saja. Sudah selesai bicara. Silakan pergi. Kita semua tetangga dan sekampung, tidak perlu membuat malu. Masalah sudah dijelaskan. Besok diperiksa, pasti ada keputusan. Tadi kalian tidak bicara seperti itu. Situasinya berbeda. Sekarang masalah sudah jelas. Kau merasa bersih. Tunggu saja pemeriksaannya. Jika ada masalah, jangan salahkan aku tidak memperingatkan. Kita lihat saja. Lain kali kau bawa orang menyebarkan gosip. Aku akan periksa semua catatan di depan umum. Kau? Mulutmu makin lincah. Hanya bicara sesuai aturan. Meski bicara benar, besok malam jaga pos, jangan terlambat. Ya, Om jahat sudah pergi? Sudah pergi. Dia akan datang lagi? Datang lagi pun tidak bisa masuk rumah. Naga biru dan naga hitam akan melindungi rumah, kan? Dan ayah juga melindungi kalian. Kenapa tadi kau tidak membiarkanku membela diri? Kau lagi emosi. Mudah terbawa arus. Aku tidak takut. Hanya saja aku tidak ingin dia menjelek-jelekkanmu. Aku tahu. Tapi bertengkar hanya akan membuat keributan tanpa hasil. Sulit membedakan benar salah. Tapi hatiku masih marah. Marah. Itu adalah emosi yang wajar. Kau bilang dengan entengnya. Bukan sekadar omongan kosong. Melihatmu bersedia maju membelaku. Hatiku sangat tersentuh. Siapa yang sengaja membelamu? Aku hanya tidak ingin di depan anak-anak difitnah sembarangan. Baik. Semua menurutmu. Jangan bercanda, kau masih perlu pergi ke kantor tim malam ini. Aku ingat. Pasti akan pergi tepat waktu. Besok Lin akan melakukan inspeksi mendadak. Hari ini Chen Hai sengaja mencari masalah. Apakah mungkin membuat masalah semakin besar? Hari ini hanya sementara meredam. Omongan di belakang masih ada aja. Chen Hai malam ini memang sengaja menanamkan kecurigaan di hati warga. Nanti aku akan berjualan hasil hutan, dan urusan dengan pengelola hutan akan terhambat di mana-mana. Hanya dengan berdebat tidak bisa membungkam gosip orang banyak. Lalu sekarang bagaimana cara mengatasinya? Hanya dengan menunjukkan bukti nyata. Yang tidak ada celahnya baru bisa benar-benar meredakan gosip. Maksudmu kamu masih mau masuk hutan berburu? Sekarang patroli ketat. Jangan bertindak gegabah. Suasananya mencekam, kenapa tetap nekat masuk hutan? Masuk hutan boleh tapi harus patuh aturan berburu. Besok pergi ke perkebunan dulu untuk periksa daftar nama, tanyakan semua prosedur resmi. Tunggu badai salju reda. Aku akan berangkat ke hutan tua yang dalam. Beneran hari ini harus ke kota? Sambil ngecek daftar nama. Mulut Chen Hai itu, hari ini pasti dia bikin ulah lagi. Biarkan aja dia berulah. Kamu nggak marah? Marah bisa bikin kenyang? Uang ditukar jadi beras. Beras penuhin gentong. Lebih berguna daripada bertengkar 10 kalimat sama dia. Pak, permennya mana? Beli. Jangan asal beli lagi. Ya, menurut kamu. Hati-hati di jalan. Cepat pulang ya. Lihat nggak? Dia pergi lagi bawa barang di punggung, pasti lagi tukar hasil gunung jadi uang. Dongzi, mau kemana? Ke kota. Di dalam karung apa? Uang dan beras yang bisa ditukar.
Sekarang bicaranya udah berani banget. Tunggu aku bawa pulang berasnya. Kamu baru bisa ketawa pelan-pelan. Anak ini beneran. Dongzi. Datangnya cukup pagi. Liu Zhanggui. Kulit kelinci 2 lembar yang lalu hasilnya bagus. Kali ini bawa apa lagi? Silahkan lihat barangnya dulu. Kualitasnya bagus. Cuma agak terlalu ketat saat dikuliti. Bisa diterima? Bisa sih bisa. Tapi ini cuma 1 lembar kulit serigala. Susah dijual. Kalau begitu aku coba tanya di jalan utara. Jangan buru-buru. Aku kan bilang tidak mau. Kalau begitu kasih harga pas. $38. Bulan lalu kulit serigala mentah saja lebih mahal dari ini. Itu bulan lalu. Sekarang salju tebal menutup gunung. Barang dari luar tidak bisa masuk. Di pasar kekurangan barang. Harganya pasti naik, tidak turun. Kamu cukup paham ya? Kalau tidak paham, saya tidak datang. Dari omonganmu, kamu tahu apa yang saya khawatirkan? Gosip-gosip di desa, Bapak pasti sudah dengar. Sebagai pedagang, harus punya informasi yang akurat. Maka Bapak seharusnya lebih tahu. Hari ini peternakan baru selesai memeriksa daftar nama. Saya adalah pemburu yang terdaftar resmi. Menyetorkan hasil hutan sesuai aturan, tidak melanggar larangan. Bapak tenang saja. Barang ini benar-benar diurus oleh kepala desa bersamamu? Tidak palsu. Tapi Chen Hai bilang lain. Apa dia bisa memasok barang ke Bapak? Apa dia bisa mengeluarkan kulit serigala utuh seperti ini? Atau bisa membantu Bapak melengkapi barang yang kurang? Nak, mulutmu lebih lancar dari sebelumnya. Meski mulut lancar, harus ada barang yang mendukung. 38. Itu sudah harga dasar. Kalau begitu, tidak jadi. Anda ini bicara bisnis tidak bertele-tele. Harga tidak cocok. Berdebat tidak ada gunanya. Lalu Anda bilang berapa bisa dijual? Menawar di depan umum itu memalukan. Wah, tahu juga cara tawar menawar diam-diam, aturan lama. Anak muda, jangan terlalu serakah. Kalau saya serakah, saya tidak akan datang ke sini. Harga Anda ini jalan utara pun belum tentu berani menerima. Jalan utara sanggup atau tidak Anda tahu dalam hati. Apa dasarnya yakin begitu? Kulitnya sudah matang. Tidak bau, tepinya rapi. Sebelum tahun baru, Anda masih perlu menyediakan kerah jaket kulit kabupaten, sedang mengumpulkan perlengkapan tahan dingin. Anda sedang kekurangan barang saat ini. Koperasi tidak akan menunggu. Siapa yang memberitahu Anda berita ini? Lau Guo di ujung jalan, suaranya keras, sepanjang jalan mendengar. Saya tanya jujur, Kali ini cuma 1 lembar. ke depan masih ada atau tidak? Anda berencana membeli berapa? Kulit serigala, kulit rusa, kulit kelinci semuanya dibeli. Sebelum tahun baru, saya perlu 20 lembar kulit kelinci bagus, 3 lembar kulit serigala, 2 lembar kulit rusa. Kalau kerja sama jangka panjang, bagaimana hitungan harganya? Berdasarkan kualitasnya. Standarnya ditentukan dulu. Kamu orangnya nggak mau rugi sedikit pun. Di rumah menunggu beras untuk dimasak, tidak boleh asal rugi. Baik. 49. Dibayar lunas saat itu juga. Takut saya ngemplang? Lunas, semua jadi gampang. 49 hitung, dengan jelas. Gaya kamu ini benar-benar beda dari dulu. Orang harus terus maju. Tadi soal pasokan jangka panjang. Kamu terima atau tidak? Terima. Bilang dulu harga pastinya. Kulit kelinci matang kelas 18 mau. Kelas 26 mau. Kulit serigala. Ikut harga hari ini, yang bagus tambah lagi. Kulit bulu dibahas nanti. Saya mau ambil barang dulu sebagai pembayaran. Kamu mau uang muka lagi? Sendawa. Garam kasar tali rami jarum dan benang semua harus dipakai.
Berapa banyak? 2 yuan untuk barang. Nanti dipotong dari pembayaran. Bagaimana aku tahu? Kamu ambil barang, tapi tidak lari. Rumahku ada di desa Chenjia. Kemana aku mau lari? Kalau Bapak tidak yakin, aku bisa menjualnya satu per satu perlahan, itu barang sebelum tahun baru kemarin. Sepertinya tidak bisa lengkap. Kamu ini, bicara bisnis cepat sekali. Barangnya dulu aku kasih, potong dari pembayaran, 1,5. 1,2. Kamu masih nawar? Harga pasar. 1,1 sudah cukup, 1,3. Tidak bisa lebih rendah? Baik. Barangnya aku ambil, kamu harus hati-hati dengar gosip-gosip di desa. Bapak takut repot atau takut kehabisan stok? Keduanya, Syukurlah. apa maksudnya? Bapak peduli dengan sumber barang. Itu tandanya bisnis ini bisa bertahan. Pulanglah. Lain kali jangan lupa bawa barang. Buat anak di rumah, Ya. nambah sedikit buat kamu gratis aja. Makasih. Jejak kaki semalam itu bukan manusia, juga bukan hewan liar biasa, harus segera diselidiki. Benar mau masuk gunung hari ini, harus pergi. Liu Zhanggui menunggu barang, kalau salju terus menutup jalannya akan terputus. Kamu baru pulang dari kota kemarin, istirahat saja tidak. Aku tidak masuk ke dalam. Cuma berkeliling di luar gunung. Pasti kembali. Sebelum gelap. Kali ini, aku bawa King Long. Naik gunung. Hidungnya tajam. Mencari jalan dan jejaklah lebih akurat dariku, sangat membantu. Di gunung salju tebal dan jalan licin, kamu harus hati-hati ya. Tenang, ada King Long jadi jalan lebih stabil. Jangan memaksakan diri. Kalau angin berubah, segera kembali. Saya ingat, Ayah kabar ada permen di gunung? Tidak ada permen di gunung, ayah akan membawakanmu nanti. Kalau begitu cepat kembali ya. Baik. King Long ayo. Hei Long, jaga rumah baik-baik. Bagus. Pertama, kita dapat hasil. Membawamu sangat praktis. Jangan buru-buru. Cari perlahan. Kenapa? King Long. Tidak apa-apa? Benar-benar barang bagus. Jangan berisik, jangan menerkam. Awasi dulu. Pas. Buat jaring. Tangkap 2 ekor. Tarik. Wah, kamu benar-benar berjasa. Gak sia-sia.
Jatuh. Dapat ginseng. Juga nangkep 2 kelinci. Berharga. Aku pulang. Kamu bilang akan pulang sebelum gelap. Cuma sebentar. Ayah, apa kamu sudah makan permen? Sayang dimakan. Sengaja aku simpan untukmu. Ini ginseng gunung. Kamu pergi ke tempat berbahaya lagi. Tidak. Aku ingat pesanmu. Ginseng ini dapat karena keberuntungan. Mulai besok, jangan lagi asal masuk ke gunung, tidak pergi ke hutan lagi. Benar-benar tidak pergi, besok pergi ke hutan pinus. Mau ke sana untuk apa? Pemilik toko Liu harus menstabilkan pasokan barang. Perbaikan rumah juga harus dikebut kalau tembok belakang retak lagi karena beku nuan-nuan nanti malam tidak bisa tidur nyenyak. Ada apa? Nama saya Chen Dong. Tinggal di Qinghe, selatan desa Chen. Ingin menukar kayu. Rumah perlu diperbaiki. Kekurangan 2 balok atap. 4 reng. Ditambah beberapa papan sisa. Kamu minta lengkap sekali, barangnya juga sudah lengkap. Kelincinya bagus. Herbal saya kurang yakin, tapi kayu dari hutan, bukan kayu bakar pribadi, tidak bisa ditukar sembarangan. Dia, Saya tahu aturannya. tahu aturan masih datang ke saya? Saya datang untuk berdiskusi dengan Anda, bukan untuk melanggar aturan. Hanya barang sedikit ini mau ditukar kayu? Itu tergantung bagaimana cara tukarnya. Menurut aturan yang mana? Pertama, pergi ke kantor desa untuk minta surat keterangan. Lalu ke kantor komune untuk stempel, antri untuk menunggu kuota. Kalau lancar pun harus menunggu sampai awal musim semi. Yang di rumahku tidak bisa menunggu sampai awal musim semi. Saya tidak meminta Anda melanggar aturan. Hanya saja, setiap bulan di hutan tanaman, pasti ada sisa bahan untuk perbaikan, dan juga sisa bahan dari tim transportasi. Di tangan Anda, seharusnya ada wewenang untuk mengatur. Saya sudah sering melihat orang yang mencari nafkah di gunung, banyak yang pandai bicara. Apa yang bisa kau berikan agar aku menyetujuinya? Kulit beruang ini, Kelingkingnya salah. Omong kosong apa? dari luar terlihat bagus. Di dalamnya garam tidak meresap. Di ketiak dan punggung, garamnya terlalu banyak. Dikeringkan di tempat teduh, dan dekat api terbuka. Sekarang terlihat tidak apa-apa. Setelah musim dingin, tepi kulit akan menggulung. Bulu juga akan longgar. Benar ada masalah. 3 garis tipis di kanan bawah ini bukan karena goresan. Itu karena penyusutan dari dalam kulit. Ambil dan tekuk sedikit. Kau akan mendengar suara retak. Benar juga. Kau juga paham soal kulit? Sedikit tahu. Hanya sedikit. Cukup, Ketua Wang. Aku tidak menyuruhmu melanggar aturan. Setiap bulan, hutan punya sisa perbaikan. Ada tim yang mengalokasikan potongan kayu. Yang bisa kau setujui adalah bagian itu. Siapa yang memberitahumu hal ini? Kudengar di jalan. Hanya kabar angin berani kau bawa ke hadapanku? Bisa dibicarakan? Jangan lihat kata-kataku yang manis. Mata dan tanganmu cukup baik. Yang hutan butuhkan adalah pemasok yang stabil. Kalau pasokan putus di tengah, tidak ada yang sanggup menanggungnya. Bisa pinjam potongan kayu itu untuk coba? Jangan sampai rusak. Gak akan. Ada apa? Tumpukan kayu runtuh. Di mana belajar keterampilan ini? Belajar sendiri di gunung. Di gunung bisa dapat keahlian seperti ini? Di gunung. Pertama diajar bertahan hidup. Lalu belajar keahlian. Duduk. Aku pergi dulu, di rumah masih menunggu kayu. 2 balok atap, 4 tiang penyangga, tambah 1 gerobak kayu sisa tambal, setujui sebagai sisa perbaikan hutan. Tidak pakai kuota sipil. Bagaimana cara hitung bahannya? 2 kelinci liar sebagai harga dasar ginseng gunung, aku sudah lihat kualitasnya, sesuai harga beli koperasi, naikkan 20% lagi. Bisakah kita bekerja sama jangka panjang? Kamu sudah berpikir jauh Ketua ya? juga bilang, perusahaan kehutanan harus memasok secara stabil. Mulai sekarang, kirim 1 lot hasil hutan setiap setengah bulan. Musim dingin, minta kelinci liar dan rusa. Awal musim semi, minta sayuran gunung dan jamu. Kulit harus kamu kupas sendiri, jangan sampai harganya turun. Bagaimana rencana selanjutnya untuk kayu? Kali ini, selesaikan dulu masalah mendesakmu, nanti, kalau kamu butuh kayu bakar dan sisa, aku akan mengutamakan untukmu. Tulis hitam di atas putih. Jelas. Khawatir aku ingkar? Keluarga dan anak-anak butuh hidup, omongan saja tidak cukup. Ketua, tolong mengerti.
Jangan pakai semua ginseng gunung ini, bawa ke apotek di kota untuk dijual. Kamu tidak rugi, terima kasih, ketua, terima kasih terlalu cepat, kayu dan tali kulit bisa berjalan, pengiriman barang, masih harus melewati pos di utara kota. Di sana bukan hanya aku yang mengurus. Masih ada yang menghalangi? Baik pengadaan maupun transportasi, ada yang bisa ikut campur. Jangan lengah. Ini Cendong, kan? Pak Hu. Ada urusan. Ya. Sudah selesai. Cukup lancar. Tunjukkan surat izinnya. Supaya anak muda nggak salah tulis saat keluar, atau kelewatan menulis item. Tidak usah repot-repot, Pak. Nak, di gunung dan di luar. Aturannya ada di jalan. Aturan jalan. Lebih keras dari stempel di kantor. Ini peringatan. Tentu saja niat baik. Kalau begitu saya juga ingatkan Bapak. Rumah saya harus diperbaiki hari ini. Siapa yang sengaja menghalangi jalan? Pertimbangkan dulu. Apakah stempel merah ini masih berlaku? Jalan di utara kota. Sore ini tidak akan mudah dilalui. Hanya punya surat izin tidak cukup. Harus sewa kereta luncur dan siapkan tali. Sambil itu, tukar sisa ginseng gunung jadi uang tunai. Wah. Ini Cendong, kan? Minggir kenapa buru-buru? Kudengar akhir-akhir ini jualan hasil hutanmu lancar ya, bahkan sudah berhubungan dengan perusahaan kehutanan. Bang Dong. Bang Zhang itu baik sama kamu, mulai sekarang, barang serahkan saja pada Bang Zhang, kamu jadi tenang. Aku tidak mau tenang seperti itu. Barang dari gunung bukan sembarang orang bisa jual. Sekarang pengawasannya ketat. Jual beli barang secara ilegal. Bisa kena tuduhan spekulasi? Ini? Mau menuduhku? Ya. Aku ini mengingatkanmu, kalau pakai jalur suplai terpadu baru aman. Kamu serahkan barang padaku. Aku buatkan nota. Kalau ada yang tanya, aku yang tanggung jawab. Harganya? Sesuai harga pasar. Harga pasar yang mana? Yang kamu tentukan. Iya, di kota ini aturannya begitu. Aturan. Bukan asal bicara saja. Tanggal 7 bulan lalu, 3 lembar kulit dari Laozhou di Chenjiago, kamu tekan harga 40%, lalu kamu catat sebagai kulit kering premium dan bayar ke koperasi suplai. 2,5 jin, astragalus dari Hujiatun, kamu bilang dicampur. Akar rumput. Tapi pas periksa di apotek, ternyata pas timbangannya tanganmu ini cukup lihai. Bang Zhang. Diam. Transaksi ada catatannya, aturan ada buktinya, kamu mau pakai panen seragam sebagai alasan untuk ambil untung dua sisi? Jangan asal menuduh. Apa aku bicara sembarangan? Rumah makan negara dan apotek, kalau diperiksa akan ketahuan. Daging buruan dan obat herbal harus sukarela dari pemburu, diperiksa di tempat dan langsung dikasih kwitansi. Kalau kamu benar-benar berani menghalangi, aku temani kamu cari tahu. Dia urus urusan pakai surat izin resmi. Kenapa harus dihalangi? Cuaca dingin begini, rumah siapa yang bocor? Tidak buruk diperbaiki? Cendong, kamu makin berani ya. Aku memang selalu berani. Cuma sebelumnya tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Ada surat izin. Urusannya jalan sesuai prosedur. Bang Dong, kita bicara baik-baik. Masih mau ribut? Aturan sudah jelas, tidak ada yang bisa lolos. Baik, Cendong, kamu lumayan hebat. Jalan utara kota sore ini tidak akan mulus. Aku hanya ingin hidup tenang. Kalau begitu, kita lihat saja. Sore nanti, kita tahu. Tadi di pasar ramai sekali. Kamu datang sekarang? Jual ginseng? Iya, iya. Kualitasnya bagus. Bisa dibayar langsung? Bisa. Kamu lagi butuh uang mendesak? Mau sewa tangga dan beli tali. Terus buru-buru angkut kayu ke desa. Untuk perbaiki rumah. Zhang Mazi mengincarmu. Baru saja mencegat sekali. Orang ini ada yang backing. Sulit dihadapi? Kamu sendirian nggak perlu lawan keras. Aku nggak mau lawan keras. Cuma mau ikut aturan. Ginseng ini dihitung sebagai barang bagus. Kwitansinya juga aku buatkan, ke depan, kalau ada yang tuduh jual beli ilegal. Kamu tunjukkan kwitansinya. Baik. Terima kasih, Pak Sun. Cepat pulang, keluarga di rumah nggak tahan dingin. Hei, siang ini saljunya lebat. Jalan di utara kota itu licin lagi. Mengangkut kayu terlalu berbahaya. Ini bukan soal uang. Saya tambah uang.
Saya duduk di depan, talinya saya ikat sendiri. Antar sampai desa. Nanti saya kasih 2 ekor kelinci salju. Izin dari hutan negara sudah turun. Tadi apakah dihadang oleh Zhang Mazi? Prosedur resmi. Baru saja dihadang sekali. Baik, Kalau berani angkut, saya berani tarik. Ada yang usil. Saya hanya kusir. Orangnya saya yang hadang. Ayo. Saya dengar soal kejadian di pasar. Kabar lebih cepat dari angin. Benar, cepat menyebar. Zhang Mazi biasa bergerombol menghadang. Bawa 2 surat izin. Dia tidak hanya menghadang kayu, mau merusak nama baikmu. Saya mengerti. Ayo berangkat. hei, cepat ke sini, periksa dokumennya, aku curiga dia mengangkut material ilegal. Keluarkan dokumennya. Dokumen kami lengkap semua. Jangan cari masalah. Ini izin resmi dan kwitansi pembelian. Silakan periksa dengan saksama. Dokumen lengkap. Stempel resmi asli, lolos pemeriksaan. Kali ini kamu beruntung. Ikuti aturan. Selalu beruntung. Yah, ayo kita pergi. Ayah, Dongzi, Aku pulang. tidak ada masalah di jalan? Dokumen dan kwitansi lengkap. Tidak ada yang bisa menghalangi. Masuk dulu, hangatkan badan. Jangan buru-buru. Tinggikan dulu balok atap, jangan menempel di tanah bersalju. Mengerti, besok panggil tukang batu untuk memperbaiki tembok belakang. Aku akan segera memasang alas jerami. Mancang. Kalian jangan pergi dulu, aku mau bicara. Bang Dong, silakan, apa masih ada masalah di jalan? Masalah hari ini hanya permulaan. Hari-hari ke depan, barulah benar-benar akan dimulai, nanti aku akan ke gunung dan kota cari pasar, harus ada yang bantu. Barang gunung, obat herbal, kayu, tali temali. Semua yang bisa pakai. Nota resmi. Ikuti aturan. Bang Dong, Kamu mau ajak kita kerja sama? Bisa kerja bareng. Tapi aku tidak gratis orang. Juga tidak asal terima orang. aku juga bisa kerja. Cari uang buat bantu keluarga, pekerjaan apa saja boleh. Dulu bicarakan aturan. Pertama ikuti perintah masuk gunung, kirim barang, semua sesuai jadwal, siapa yang seenaknya sendiri, langsung bubar. Diingat. Kedua, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Barang yang ditemukan di gunung dibagi sesuai aturan. Tidak boleh diam-diam makan sendiri. Bang Dong tenang, aku nggak lakukan itu. Cuma omongan saja tidak berguna, nanti lihat dari perbuatan. Ketiga, bagi hasil sesuai kerja. Siapa yang lebih banyak kerja dan tanggung jawab dia dapat lebih banyak. Keuangan terbuka. Siapa ada keberatan, bilang langsung. Bang Dong, saya ikut Anda. Pikir dulu. Geng Zhang Mazi tidak akan diam. Saya tidak takut mereka. Tidak takut bukan berarti pamer. Mampu menanggung beban. Mematuhi aturan. Itu baru kemampuan sejati. Saya ikut juga. Kalau begitu ingat, jangan tanya yang sia-sia, lihat dulu hari ini bisa selesaikan kerja dengan baik-baik. Besok pagi kumpul di halaman bawa karung, tali pendek, dan bekal pergi dulu ke King Hezen jajaki situasi. Cepat sekali. Selagi lawan belum sadar, pastikan dulu jalannya aman ya. Kamu ini benar-benar mau hidup lebih baik. Perbaiki dulu rumahnya, urusan lain nanti. ayah tidak bisa bersih-bersih. Kamu kalau kerja berat memang cekatan, kalau kerja detail, jadi tidak bisa. Nanti pelan-pelan belajar. Kenapa tiba-tiba mau belajar ini? Harus belajar. Tidak bisa terus biarkan kamu sibuk sendiri. Kenapa banyak sekali? Ginseng gunung sudah laku. Daging liar sudah dibayar. Dipotong biaya kayu, sisanya segini. Cukup untuk perbaiki rumah, cukup untuk beli baju, bisa juga beli garam, minyak tanah, dan obat. Dan juga belikan kamu baju baru. Bajuku masih bisa dipakai. Bisa dipakai. Bukan berarti kamu harus menyakiti diri sendiri. Dulu kamu tidak pernah bicara seperti ini. Dulu tidak mengerti. Sekarang tahu kalau keluarga lebih penting dari apapun. Ayah, apakah kita masih akan kedinginan nanti? Tidak lagi. Kedepannya akan semakin hangat. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Pertama perbaiki rumah, simpan makanan, dan perluas jalan. Koperasi di kota Qinghe itu, restoran dan toko obat, semuanya bisa jadi bisnis jangka panjang.
Besok aku bawa Erhe dan Mancang untuk intai dulu. Apakah mereka berdua bisa diandalkan? Lihat orangnya dulu, baru lihat urusannya. Uang paling mudah mengacaukan hati. Jadi, catatan keuangan rumah, aku serahkan padamu. Aku yang mencatat. Siapa yang bekerja, siapa dapat berapa, semuanya dicatat dengan jelas, nanti orang akan patuh bukan karena mulut, tapi karena catatan. Aku bisa melakukan pekerjaan ini. Aku juga bisa bantu mencatat. Kalau begitu, berapa potong daging yang kamu makan hari ini? 3 potong. Lu Yuan, jangan pelit makan. Mbak, roti ini ada minyak bawang, repot sekali. Dongzi bilang ini pertama kali pergi urus bisnis, biar kalian tidak kelaparan. Perjalanan. Mas Dong hari ini bawa barang apa? Bawa sampel. Sampai di kota, jangan banyak bicara. Jangan seenaknya naikkan harga. Jangan janji-janji atas namaku. Nanti kita bicarakan bersama. Ingat ikuti aturan. Hu Mancang tidak serakah bagi sesuai kerja. Berangkat. Dari mana? Antar barang dari Chen Jiago. Kuitansinya? Barangnya tidak banyak. Hari ini coba jalan dulu barang sedikit tapi aturan lengkap. Kedepannya akan pasok stabil sesuai permintaan. Bagaimana olahan hewan liar? Sudah dibersihkan semua, jumlah tidak besar tapi barang asli. Bisa terima. Harga sesuai aturan, tidak akan terlalu rendah. Pertama kali bareng antar barang. Sekarang situasi tidak menentu, jangan cari masalah. Bawa 2 orang bantu, pelan-pelan bangun usaha. Akhir-akhir ini ada kabar baru di pasar. Kabar dari selatan, kebijakan mau berubah. Mungkin izin jualan dan antar pribadi dilonggarkan. Jangan asal ngomong suratnya belum turun. Apa harganya kurang pas? Prosesnya macet. Harganya wajar, transaksi tidak masalah. Nanti kalau ada barang bagus bisa kirim lagi, restoran juga kekurangan stok. Barangmu sedikit ini. Belum bisa dibilang jangka panjang. Buka jalan dulu. Barang pasti akan menyusul. Kalau jangka panjang butuh jaminan, stabilkan pasokan, tambahkan surat keterangan, desa lebih aman. Paham. Kabar itu bisa dipercaya. Jangan asal tanya. Ada peluang. Tapi jangan sembarangan menimbun barang. Pulang. Beresin buku dan stabilkan tim. Bikin hasil gunung jadi terstandar. Kita nggak kayak Zhang Mazi. Dia andalkan penindasan. Kita andalkan aturan. Temukan arah yang tepat. Kesempatan ada di depan.